Jadi dunia EPC itu mungkin industri yang istilahnya sebut PT Rekayasa Industri, Tripatra, IKPT, kemudian banyak sekali. Mungkin sekarang sudah mulai berkurang, tapi masih cukup besar dan cukup potensial karena proyek-proyek infrastruktur juga masih ada di depan. Sebentar, saya coba share dengan video kira-kira seperti apa sih yang dikerjakan oleh teman-teman EPCC itu. Pak, sebentar Pak, kok EPCC Pak? C-nya apa Pak? Commissioning Pak, construction dan commissioning, betul. Ya. Kelihatan ya? Belum Pak. Sudah kelihatan? Belum? Sudah kelihatan Pak? Belum Pak. Oh sebentar. Share apalah. Bapak kan sudah saya share ya? Sudah bisa share saya. Oh, sudah masuk. Sudah masuk ya? Zoom-nya masih. Bentar, saya buka dengan sebentar. Maaf. Ya, karena saya pikir video itu bisa mewakili sebetulnya apa sih yang akan dihadapi oleh teman-teman mahasiswa nanti ketika masuk dunia kerja, khususnya bergelut atau katakanlah ketemu dengan perusahaan yang bernama EPCC. EPCC itu adalah Engineering, Procurement, Construction, dan Commissioning. Sebentar. Ya. Ini kebetulan proyek saya kira-kira 5 tahun lalu di Malaysia. Jadi apa yang kita lihat sekarang adalah sebuah pabrik industri fertilizer atau pupuk. Nah, kita lihat di sini kita ngomong ini pabrik, oke. Ini proses plan, oke. Ini sebuah sebuah pabrik yang kita ngomong besar ya. Nah, tapi ini juga kebetulan dikerjakan oleh hampir 70% daripada orang Indonesia, walaupun ini dikerjakan di Malaysia. Nah, kita bisa melihat bahwa yang namanya proses plan atau industri proses ya, ini cukup luas, cukup banyak, besar. Nah, tetapi kalau kita lihat, ini sebetulnya terdiri dari berbagai macam disiplin. Ada namanya piping, ada namanya proses, ada namanya sipil, ada namanya instrumen, ada namanya electrical. Semuanya bekerja sama untuk membangun apa yang namanya pabrik seperti ini gitu loh. Nah, untuk mencapai eksekusi pabrik seperti ini sampai jadi, ini perlu ada sebuah namanya proses yang namanya engineering gitu. Kalau kita mengerjakan rumah, maka kita juga harus mempunyai gambar rumah tersebut. Begitu pula kita kalau ingin membuat pabrik, maka yang harus kita perlukan adalah membuat gambar-gambar detail dokumen mengenai pabrik tersebut. Tentu saja ini menyangkut, kita nggak ngomong 1 gambar, 2 gambar, 5 dokumen, 10 dokumen, enggak. Ini sudah mencakup ribuan dokumen, ribuan gambar, Pak. Adik-adik kok Pak Bu aja saya. Nah, dari ribuan tersebut pasti akan tergrouping atau terklasifikasi pada masing-masing bagian itu loh. Ada yang kalau kita ngomong pabrik itu seperti tubuh manusia ya, tubuh manusia di mana dia itu punya sebuah aktivitas metabolisme ya. Pak Indra, saya kedengeran Pak Indra ya? Pak Indra. Oke Pak, sip. Sorry. Oh tadi ya nggak kedengeran ya saya?
Enggak, saya pergi entar barusan. Oh ya, siap, siap, siap. Oke, saya bagi juga untuk jadi tadi kedengeran ya? Saya ngomong jangan-jangan nggak kedengeran. Benar. Ada yang open, silakan. Robert. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Oke. Tadi saya ngoceh denger ya, Pak ya? Sorry, Dengar, sorry. Pak. Oh ya, berarti ngoceh saya nggak ketutup suara musik tadi. Nah, tadi saya bercerita gini Pak Pak Hendra, bahwa apa namanya plan proses yang dibikin seperti itu, seperti contohnya seperti itu tuh sebetulnya terdiri dari ribuan dokumen dan ribuan gambar. Dibuat oleh beberapa disiplin, disiplin piping, sipil, electrical, instrumen, mechanical, semua bekerjasama dalam membuat sebuah gambar-gambar dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mengkonstruksi daripada pabrik-pabrik seperti itu, Pak. Nah, saya akan sedikit flashback dulu ke instrumen ya. Instrumen sendiri di dunia industri itu seperti apa sih? Saya mungkin sedikit overview, Pak Indra ya. Mohon Ya, maaf Pak. Pak Indra, mungkin EPC-nya nanti saya taruh di bagian belakang dikit ya. Silakan, Pak. Bebas, Pak. Oh, iya. Ya, ini kebetulan. Kelihatan Pak ya? Belum. Belum kelihatan? Kelihatan ya? Ya, katakan, Pak. Oke, saya sedikit flashback. Mungkin teman-teman sudah dapat kuliah instrumentasi ya. Tapi saya perlu sedikit rememori ya. Sistem pengendalian di dunia industri itu apa sih? Saya mungkin kembali ke basic karena sebetulnya di dunia industri sendiri apa yang kita pelajari khususnya instrumen itu adalah kembali lagi apa yang diajarkan oleh dosen-dosen yang di perkuliahan ya. Ini saya contoh lagi gambar-gambar yang dibangun oleh industri proses khususnya dalam ini EPCC ya. EPCC itu kita itu kontraktor gitu loh. Makanya tadi Pak Indra mengatakan Pak Priyatna bikin minder. Saya itu bukan juragan-juragan, bukan manajer-manajer ya, tapi kroco mumet gitu loh, eksekutor gitu loh. Jadi hidup saya itu 25 tahun tuh di project gitu loh. Mungkin waktu saya di project dengan waktu saya dengan keluarga itu mungkin lebih banyak waktu di project gitu loh. Karena harus bangun kayak gini-gini gitu loh. Ya, tetapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa inilah apa yang dibikin oleh kontraktor-kontraktor EPCC. Artinya ini adalah industri proses, ya industri proses yang terdiri dari saya katakan tadi ribuan dokumen, ribuan gambar, ribuan orang yang terlibat, dan ribuan keringat dan air mata dan bahkan darah ya. Karena saya ada 2 proyek itu sampai ada beberapa fatality artinya meninggal ya. Itu ya harusnya tidak seperti itulah harusnya. Nah, sistem pengendalian industri itu saya masih katakan bahwa ada industri manufacture ya, ada infrastruktur proses. Ini yang mungkin akan kita bahas di sini. Infrastruktur proses, refinery, petrochemical, oil and gas dan sebagainya ya. Kemudian industri infrastruktur tenaga listrik air, PLTU itu juga dunia yang lain. Geothermal itu dunia yang lain, tapi ini juga melibatkan juga EPCC juga. Kemudian industri infrastruktur building transportasi, mungkin kalau MRT itu ada kontrolnya Pak Indra, ada instrumentasinya, wah cakep itu. Tapi mungkin tidak akan kita bahas di sini ya. Ya otomatisasi ini yang standar lah. Saya mengatakan bahwa di dalam industri plan itu biasanya menyangkut I/O input output yang cukup banyak. Kita nggak ngomong 100-200, tapi kita ngomong sudah 5.000, 7.000. Bahkan saya itu mungkin ada 3 kali itu saya harus terlibat dengan 10.000 atau 12.000 I/O. Bisa dibayangkan begitu banyak hal-hal yang harus dalam tanda kutip instrumentasi ada 3 hal.
dia ingin mengatur, dia ingin memonitor proses monitoring, dia ingin mengendalikan namanya proses kontrol, dan dia harus proses safety, dia harus melindungi proses. 3 hal ini yang merupakan basic fundamental daripada instrumentasi, Pak. Pak Bu, adik-adik. Memonitor proses, mengontrol proses, atau mengendalikan proses, dan melindungi proses itu sendiri. Artinya apa? 3 hal ini akhirnya akan dilengkapi oleh transmitter, switch, kemudian valve, control valve, on-off valve, damper, aktuator, dan sebagainya. Ini adalah menyangkut dengan tujuan 3 hal ini. Jadi orang instrumen itu sebetulnya menghamba pada proses gitu loh. Kami ini sebetulnya abdi daripada proses tuh. Proses mau apa, itu yang kita monitor. Proses mau apa, itu yang kita kendalikan. Proses mau apa, itu yang kita lindungi. Itu adalah basic daripada instrumentasi, Pak. Ya, keperluannya adalah terkendali, terukur, aman, terpercaya, efisien, dan efektif dan optimal. Ya, ini mungkin sudah diajarkan lah. Akhirnya kita ngomong bahwa dari black box lah Pak Indra, oke lah black box, ya kan? Input boleh apa aja, gitu. Di dalamnya boleh apa aja, tetapi input adalah dan output itu harus ditentukan, gitu kan? Inputnya seperti apa, outputnya harus disetting, di set point seperti apa atau apa yang diinginkan. Di dalamnya itu nanti urusan nanti, gitu kan? Urusan nanti, gitu. Artinya pasti akan ada detail-detail yang terlibat di dalamnya. Oke. Standar lah ini mungkin sudah dikasih ini open loop system. Karena pada dasarnya di dalam instrumentasi, di dalam proses plan itu adalah pengulangan-pengulangan. Ada yang closed loop, ada yang open loop, tapi sama seperti ini gitu loh. Jadi ini cuma pengulangan, saya ngomong 12.000 I/O. Itu 12.000 I/O kalau kita mau tidur itu ngitung 1 sampai 12.000 itu nggak sampai, pasti sampai 100 aja udah ketiduran gitu kan. Ini harus menyebut 12.000 I/O, nama instrumen yang terlibat. Ya capek deh gitu kan. Tetapi di situ ada pengulangan. Namanya pengulangan adalah yang sering diajarkan di dalam kuliah-kuliah. 1 loop, close loop, open loop, ada controller, ada sensor, transmitter, ada control valve atau aktuator atau final element, semuanya seperti itu. Jadi ini harus mungkin kemarin-kemarin sudah mulai refresh lagi bahwa ini yang digunakan di dalam dunia industri yang diulang-ulang gitu. Tuh kan, sama kan? Ini kan pasti di kuliah seperti ini gitu. Iya. Tetapi ada 12.000 seperti ini gitu loh. Hello gitu kan. Jadi kira-kira di dalam proyek saya yang terakhir ini ya mungkin ada sekitar 6.000 loop lah, 7.000 loop lah. Artinya ada 7.000 cycle closed loop. Ya ini sama lah. Kalau kita ngomong di teori, nah di akademisi udah mulai model matematis, transfer function dan sebagainya itu oke lah. Itu memang seperti itulah penurunan daripada apa istilahnya pengendalian ya. Nanti kan TA-nya juga banyak yang pengendalian, pasti diturunkan dari real world menjadi mathematical world, to be control, to be measure, to be analyzed, kestabilan dan sebagainya itu ranah-ranah matematik, ranah-ranah teman-teman akademik. Tetapi bukan berarti ini nggak penting. Nanti akan saya perlihatkan bahwa ini penting. Nah, ini begitu kita ngomong di dunia industri proses itu kita sudah berbicara mengenai masalah kestabilan gitu loh. Apa yang kita kontrol, kita kendalikan, kita safety, proses monitor, proses kontrol ini ujung-ujungnya adalah bahwa yang dikendalikan itu harus stabil gitu loh. Harus stabil gitu. Kalau nggak stabil, wah ada overshoot, ada prosesnya nanti bisa mengakibatkan terbakar, kemudian meledak, kemudian bisa mengakibatkan tidak terkontrol, tidak terkendalikan, tidak termonitor, dan sebagainya. Artinya semua loop itu kalau kita katakan stabil di dunia matematik dan di dunia akademisi, maka yang dilakukan di dalam dunia industri atau katakanlah di proses plan itu adalah mengendalikan dengan namanya tuning. Yaitu kalau mungkin
skripsi itu ujung-ujungnya adalah nilai-nilai D-nya berapa, nilai P-nya berapa, nilai integratifnya berapa. Nilai-nilai itu juga harus mungkin tertransformasikan dalam bentuk digital misalnya. Nah, itu kepakainya adalah nilai-nilai P, I, dan D aja sebetulnya. Dan kami juga terbiasa untuk mengatur PNID, tetapi dengan trial dan error, tapi dengan beberapa pendekatan PNID tuning seperti Ziegler-Nichols yang paling banyak dipakai. Itu memudahkan kita dalam mentuning sehingga tidak ngawur gitu loh. Ya, ini kembali lagi saya ingin coba mengingatkan sekali lagi tadi 10.000 itu cuma cerita replikasi aja, duplikasi aja. Tetapi di situ selalu ada namanya sensor, digital input, analog input, kemudian controller, mau DCS, PLC, SCADA, mau yang lebih besar lagi, mau yang lebih komplit lagi. Tapi sama aja semuanya berprinsip bahwa itu adalah controller. Final element itu ya ujungnya yang untuk mengendalikan, mengatur itu ya bisa berupa switch, bisa berupa proportional control, bisa berupa on off valve dan sebagainya. Ini aja. Ini. Ceritanya ini loh. Mulai 20 tahun saya masih 25 tahun yang lalu itu masih ganteng dan sekarang tetap ganteng ya. Itu ceritanya ini aja gitu loh. Ada yang mengatakan apakah perkembangan dunia instrumen itu berkembang? Enggak juga, kan dari dulu seperti itu. Perkembangan lebih ke arah telekomunikasi. Bagaimana data-data itu dikonversi, dipindah-pindahkan. Sekarang kan IoT Fort itu kan menyangkut ada yang namanya big data, wireless, Internet of Things, itulah yang mungkin sedikit lebih beda dengan zaman dulu. Tetapi hal yang dikontrol, yang dikendalikan, yang dimonitor, yang dilindungi itu tetap aja menggunakan sensor, kontrol, dan final element. Tadi saya contohkan gini Pak Indra. Kalau misalnya sebuah pabrik adalah tubuh manusia, ya kan, tubuh manusia, maka kita mempunyai beberapa disiplin yang punya analogi dengan tubuh manusia tadi. Kalau namanya sipil itu kan fondasi, bikin struktur, ya, itu seperti tulang-tulang, ya kan, tulang-tulang. Kemudian mekanikal seperti organ tubuh, dia ada yang menyaring, ada yang mendistilasi, kemudian ada yang memberikan pemanas dan sebagainya, itu seperti organ-organ tubuh, mekanikal. Kemudian piping itu adalah menyalurkan, dia seperti pembuluh darah, seperti pencernaan, ya. Electrical itu seperti jantung, dia memberikan power gitu, semuanya itu menjadi hidup, gerak, itu karena electrical. Kemudian mana instrumen? Instrumen itu karena kalau di proyek itu istilahnya parasit, Pak. Nempel sana, nempel sini gitu, Pak. Nempel sana, nempel sini, waduh parasit kamu. Jangan dulu, jangan menghina gitu kan. Kalau dalam tubuh manusia, instrumen itu adalah seperti otak dan saraf, Pak. Karena semua aktivitas itu akhirnya dikendalikan oleh otak, ya. Semua aktivitas itu dimonitor oleh mata manusia. Mata manusia juga diprosesnya di otak, ya kan. Kemudian dia melakukan aktivitas, tubuh manusia melakukan aktivitas, dia juga memberikan output, ya. Entah itu analog output, entah itu digital output, itu juga berupa melalui saraf. Nah, otak dan saraf itu adalah instrumen. Well, kami memang mungkin nempel di sana sini ya, tapi bukannya nggak penting gitu loh, gitu kan. Nah, itu seperti analogi itu. Oleh karena itu, ini yang menjadi basic gitu loh. Ada sensor, entah itu kita kalau tubuh manusia, mata, telinga, dan sebagainya, merasakan, mencium, dan sebagainya. Nah, controller adalah otak manusia dalam memproses itu semua, dan final element, entah itu berupa gerakan, entah itu sebuah gerakan menutup, membuka, memanaskan, dan sebagainya. Itu adalah namanya final element. Ini sebagai contoh, zaman saya masih ada pneumatik, Pak Indra. Sekarang masih ada pneumatik, tetapi sekarang lebih ke arah yang digital ya. Ini digital nih gambar-gambarnya. Ini udah mulai HMI-nya. Artinya sekarang tuh semuanya sudah terkendali di dalam sebuah workstation.
computerized. Kita tinggal klik 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 gitu kan, kayak main game klik 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 klik, tapi semua variabel, semua parameter termonitor dan terkendali. Nah, tetapi sekali lagi, ini kan sepertinya banyak. Di sini ada banyak halaman, ada banyak user interface. Tapi tetap aja ujungnya cuma ya loop-loop sama aja. Ada final element, ada sensor, ada controller. Nah, ini arsitektur. Kita udah ngomong arsitektural. Di level paling bawah kita ngomong di situ ada transmitter, ada valve, ada apa namanya aktuator, damper, dan whatever gitu. Kemudian level proses kontrol ya itu kontrolnya ada di control room itu loh, ada di sebuah central building yang di mana banyak komputer-komputer. Nah, disitulah level 1 proses kontrol. Level supervisory adalah level berikutnya ketika sekarang itu komunikasi proses data yang ada di lapangan itu di summary diberikan kepada supervisor. Dia mengamati dan mengendalikan poin-poin yang paling penting, poin-poin yang krusial. Atau katakanlah manajemen juga bisa terinformasikan mana-mana yang krusial, berapa reject-nya, berapa keuntungannya ketika menjadi bahan jadi dan sebagainya. Itu juga di level supervisory atau di atasnya lagi manufacture operation untuk memonitor. Ini contoh lagi untuk fire and gas system, sama juga di situ ada sensor, ada controller, ada final element. Sama, Pak. Ini proses control system. Oh, kita ngomong ini banyak merek, itu cuma merek itu. Banyak protokol, itu protokol. Itu cara aja. Tapi sepertinya semuanya itu punya tetap prinsip yang sama. Sensor, controller, final element. That's it. Simple as that. 10.000, 12.000, 15.000, 40.000 di Qatar, Kuwait, 40.000 IO. Ya, itu cuma terdiri dari beberapa satu loop yang sama ya, maksudnya satu loop yang sama dengan beberapa variabel yang berbeda, pressure, pressure, temperatur, flow, level, udah ceritanya itu aja gitu loh. Ini building, kalau building sudah sedikit lebih beda gitu. Itu kira-kira overview-nya. Nah, saya sekarang udah mau ngomong soal project engineering. Yang kita cerita tadi adalah yang saat di awal adalah itu sudah jadi, itu sudah eksekusi, sudah dilakukan, kemudian jadi, kemudian berproduksi. Tetapi ada sebuah proses yang panjang di situ. Nah, di situ namanya kita ngomong project engineering. Biasanya sampai jadi itu 1 tahun. Jadi mungkin satu siklus dari engineering sampai konstruksi itu antara 2 sampai 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Kita akan mengalami fase engineering, semuanya masih tanah, kita membuat gambar-gambar, membuat dokumen-dokumen, kemudian fase berikutnya adalah procurement, membeli barang, ya, kemudian melakukan konstruksi, itu siklusnya biasanya 2 sampai 3 tahun. Nah, dalam project itu ada engineering, procurement, konstruksi. Nah, inilah yang tadi saya cerita bahwa yang namanya engineering itu adalah memproduksi dokumen dan gambar, drawing dan dokumen. List juga mungkin diagram-diagram, nah itu kalkulasi, nah itu engineering yang memproduksi. Kok kelihatannya susah, Pak? Ya kelihatannya susah, tapi sebetulnya ya kalau kita kembali dari awal orang belajar ya pasti ada sebuah step-step di mana pengerjaan ini ya pasti ada fase orang belajar, kemudian fase orang mengerti, paham, dan kemudian menjadi advance. Tetapi karena sudah pernah melakukan satu siklus, maka siklus berikutnya akan mudah. Gitu. Nah itulah kuncinya. Saya selalu mengatakan ke teman-teman junior-junior, jangan pindah dulu sebelum satu siklus. Karena satu siklus itu sudah komplit. Melakukan engineering, melakukan pembelian, procurement, kemudian melakukan konstruksi, dan syukur-syukur kalau bisa melakukan commissioning. Ya. Nah, sebetulnya sebelum kita membuat dokumen, maka kita membuat ada namanya Engineering Document Register, MDR. Orang proses apa saja sih dokumen-dokumen yang diperlukan untuk membuat sebuah pabrik? Ada banyak. Ada standarnya lah. Mereka bikin. Mereka meregister dulu dokumen-dokumen yang ingin dibuat. Piping.
sipil, electrical, mechanical, juga punya standar dokumen-dokumen apa, drawing-drawing apa yang diperlukan untuk membuat proyek dalam membuat pabrik. Itu ada standar. Standar dokumen dan drawing tersebut harus dimasukkan di dalam engineering dokumen register. Ini yang harus ini adalah produk daripada engineering. Maka kita mengatakan engineering itu produknya apa? Produknya itu cuma gambar, dokumen, itu aja gitu loh. Tapi bukannya hal itu mudah gitu loh. Ada proses selection equipment, ada sizing, ada calculation. Sizing. Ada kemudian berdiskusi dengan vendor sehingga kita membuat evaluation terhadap spesifikasi, terhadap standar. Nah, itu proses yang ada di dalam engineering tersebut. Nah, dokumen-dokumen dan drawing tersebut adalah merupakan produk daripada EPCC company. Itu adalah merupakan tanggung jawab EPCC company terhadap klien. Karena klien itu adalah misalnya Pertamina, ConocoPhillips, ExxonMobil, whatever lah, Pertagas, PGN, itu klien. Mereka akan menerima dokumen-dokumen pertanggungjawaban EPCC company yang harus di-approve oleh mereka dan menjadi referensi untuk pembuatan pabrik itu tersebut. Nah, akan ada sebuah siklus di mana engineering membuat desain basis, kemudian ada dokumen untuk dibeli, dokumen untuk konstruksi. Itu adalah hal-hal yang dibuat oleh engineering. Dalam hal ini engineering juga untuk melakukan fase yang tadi sebelumnya, procurement, setelah engineering procurement, orang engineering juga harus mengawasi proses pembelian barang. Apakah barangnya sesuai spek, apakah barangnya sesuai standar, itu juga tugas daripada teman-teman engineering di fase procurement. Kemudian mengiringi pabrikasi daripada barang itu tersebut, itu tanggung jawab engineering. Nah, ketika barang itu datang, fase berikutnya atau siklus berikutnya adalah konstruksi. Kita pasang barang gitu loh. Sudah waktunya teman-teman engineering dari kantor yang cuma berkecimpung di komputer-komputer, kertas, ngomong doang gitu kan, diskusi doang, begitu ke konstruksi, kamu harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kamu perbuat. Kan? Siapa berbuat, dia jadi bapaknya. Bukan ya. Siapa berbuat, dia harus bertanggung jawab. Gitu. Akhirnya apa? Dalam fase konstruksi kadang-kadang kita sendiri kadang-kadang, malu juga ya, terlalu over desainnya. Oh, malu juga ya, kurang ini itu. Oh, malu juga ya, ada yang kelewat. Ada fase gitu ya. Ya, kami cuma manusia biasa gitu. Tapi seiring waktu dengan pengalaman dan sebagainya, pengalaman-pengalaman ini menjadi mahal gitu. Akhirnya kita berharap tidak ada lagi pengulangan kesalahan yang kecil gitu. Tetapi ketika kita menghadapi proyek yang besar, huge, volume yang cukup besar gitu ya, huge volume gitu kan, 12.000 I/O menyangkut sekitar 700.000 kabel ya kan, dengan peruntukan yang masing-masing itu kan kemungkinan kelewat itu kan ada gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang diperlukan rework mungkin di lapangan ya. Kita melakukan engineering di lapangan. Oleh karena itu teman-teman engineering selalu ke lapangan karena selalu ada modifikasi, selalu ada penambahan dan sebagainya. Ya, itu kira-kira share saya tentang mulai dari kontrol sistem yang ada di dunia industri sampai ke kegiatan EPCC. Nanti dalam kuliah ini, kalau nggak salah, teman-teman akan dibimbing untuk mensimulasi membuat sebuah dokumen ya, dokumen engineering yang ada di yang ada di EPCC company. Kita akan mulai dari loop-loop kecil aja. Saya sudah membagi satu reference ya, yang Hervé Baron itu tuh lumayan tuh. Banyak gambarnya yang penting. Yang penting banyak gambarnya. Karena kalau banyak tulisannya, aduh capek deh gitu kan. Nah dari situ silakan dipelajari dulu. Nanti kemudian saya juga akan bagi video-video yang menceritakan fase-fase engineering, mulai fase-fase teman-teman di proses, kemudian ke sipil dan sebagainya itu juga
penting untuk memahami secara keseluruhan bisnis proses daripada EPCC. Oke, itu kira-kira overview dulu. Pak Hendra, apa saya lanjutkan atau mungkin tanya jawab dulu? Lanjut Pak, lanjut juga. Lanjut ya. Ya. Kira-kira berapa lama Pak? Mungkin saya akan sedikit ke detailnya ya. Ya, salah. Berapa ya? Oke, saya share lagi. Tadi saya akan coba perlihatkan bahwa betapa saya menyukai buku ini ya. Betapa saya menyukai referensi ini karena selain banyak gambarnya itu mewakili gue banget gitu loh. Yang mewakili apa yang kami kerjakan gitu loh. Jadi bukunya dibaca ya nanti ya. Dilihat aja gambarnya. Dilihat aja gambarnya. Oh, tadi saya mau ngomong apa ya? Oke. Ini. Buku, Pak. Buku ya. Ya, Oil and Gas Engineering Guide ya. Ini kelihatannya Oil and Gas Engineering Guide, tapi ini lebih menceritakan apa sih yang dilakukan oleh fase teman-teman EPCC di dalam membuat infrastruktur oil and gas sebagai sebuah contoh. Bisa petrochemical, bisa power plant, tetapi siklusnya sama. Apa yang dikerjakan sama. Ini ada berapa halaman ya? Oke, ya. Nah, ini sebuah tips ya. Jadi kalau mau lihat buku itu lihat acknowledgement-nya, introduction-nya, dan mungkin table of content-nya. Dari situ kita bisa melihat ya 30%, seakan-akan 30% daripada isi buku itu. Nah ini kan, kita bercerita project engineering, tadi saya sudah cerita, getting started, ada proses, ini adalah bisnis proses masing-masing disiplin. Ini istilahnya disiplin ya. Disiplin sipil, disiplin piping, disiplin mechanical. Itu disiplin namanya. Dan divisi instrument and control. Ya. Introduction. Nah, ini saya cerita tadi sama, saya ambil dari sini. Project engineering sebuah siklus. Nah, ini adalah dokumen responsibility matrix. Jadi kita harus mendefine scope-scope-nya. Ini scope lo, scope gue, scope klien, scope subcon dan sebagainya. Itu penting juga. Itu namanya responsibility matrix. Kemudian ini juga namanya engineering disiplin. Ini apa namanya? Apa saja sih yang diproduksi oleh engineering disiplin? Oh, diagram, arsitektur dan sebagainya. Ini kita lihat ada kesamaan antara beberapa disiplin di dalam memproduksi dokumen atau drawing. Mereka semua banyak memproduksi kalkulasi. Mereka tidak semua memproduksi arsitektur drawing. Mereka tidak semua memproduksi equipment dokumen. Ya. Ini kita lihat ini sama ini. Semua proyek hampir sama. Semua PCC hampir sama. Jadi ini bisnis proses kami. Ini yang kami lakukan, ini yang kami produksi, ini yang kami hasilkan, ini yang dipakai, ini yang digunakan untuk membuat sebuah pabrik. Mohon maaf Pak, Ya. mohon maaf Pak Priyatna, Ya. belum kebuka Pak PDF-nya, masih file explorer ini. Yo. Saya tutup dulu ya. Iya. Mohon maaf Pak, makasih. Ya nggak apa-apa. Siap. Banyak pikiran. Hah? 12.000 IO. Ini kelihatan nih. Lagi Pak. Oke, sip. Oh tadi sorry saya mulai ulang dari. Makanya tadi saya lihat Pak Hendra kok kayaknya tatapan matanya kosong gitu kan? Lihat hati kosong. Belum ada gambarnya. Ya ini saya lihat dari pesona dengan wajah saya Pak. Iya. Nah ini tadi saya katakan bahwa kalau mau lihat buku 30% kita itu sudah selesai menyelesaikan buku itu ya baca aja introduction-nya, baca aja apa namanya table of content-nya, selesai urusan. Assalamualaikum. Gitu kan? Nah ini sebuah cerita lagi, project engineering adalah engineering, procurement, konstruksi ya. Engineering tadi saya udah ngoceh, procurement adalah beli barang, konstruksi adalah membangun di lapangan. Ya.
Oh, ini bisa di offshore, bisa di FSPO itu di kapal, bisa di onshore atau di land ya, di tanah. Bisa oil and gas, bisa petrochemical, bisa power plant. Nah, yang pertama dilakukan adalah ini yang sebelah kiri, responsibility metric, kelihatan ya. Jadi sebelum kita membuat hal-hal yang lebih jauh lagi, harus jelas skop ente apa, skop gue apa, skop lu apa, skop bapak itu apa itu. Ini namanya responsibility metric. Dari situ makanya penting karena dari situ kita tidak melakukan kerja 2 kali dan kita tidak overlook, kita tidak terlewat atau tidak ketinggalan dalam melakukan sebuah fase yang harusnya dilakukan. Yang jelas dulu gitu. Kemudian yang ini engineering disiplin. Nah, ini baru saya katakan, ini activity adalah dokumen atau drawing yang kita hasilkan, yang EPCC hasilkan. Proses, equipment itu mechanical ya, sipil, piping, instrumentasi, kontrol, electrical, punya dokumen dan drawing berbeda yang dihasilkan. Tetapi tiap proyek sama ini. Tiap proyek sama, Pak. Jadi ini bisa jadikan patokan gitu. Tidak semua disiplin melakukan kalkulasi ya. Instrumen kontrol ini sebetulnya ada kalkulasi sedikit. Sizing lah. Selection lah sebetulnya. Lebih ke arah selection itu akhirnya melibatkan collation. Tetapi tidak dijadikan dokumen yang dipropose. Ya lebih ke arah ke attachment ya. Tetapi yang lain itu benar-benar harus dihitung, perhitungannya harus benar-benar ada itu loh data-datanya. Ini engineering disiplin. Nah, kita lihat ini kan instrumen kontrol, layout piping, proses, electrical equipment, sipil, HSE. Mulainya dari mana? Biasanya mulainya dari proses. Proses harus menetapkan ceritanya seperti apa sih? Apa yang ingin dilakukan dengan input? Apa sih output yang ingin dicapai? Lagi-lagi black box ya. Black box. Orang instrumen taunya black box aja. Inputnya apa sih? Oh, inputnya barang mentah, natural gas, outputnya adalah gas yang bersih dengan kapasitas 350 mm SFD misalnya itu instrumen taunya ya black box aja gitu loh, di dalamnya banyak banget gitu loh, capek deh gitu kan. Tapi nanti akhirnya ketika instrumen itu harus mengerjakan sesuatu, nah itulah menjadi bagian kita. Ini cerita apa sih yang dilakukan beberapa disiplin. Ini kan mungkin ini macam kertasnya. Ini sangat detail. Jadi kita itu memproduksi kertas gitu loh. Engineering itu memproduksi dokumen gitu. A4, A3, A2, A1, A0 gitu kan. Ya karena gambarnya kan detail banget ya. Ketika detail kan harus besar gitu loh. Besar banget, Pak. Ya itu karena saya sering ngomong sama klien ya, Pak, jadi semua itu bapak-bapak semua, Pak Indra. Yang di hadapan saya itu bapak-bapak semua. Nah, ini desain basis. Ini saya cerita secara sepintas dulu, desain basis. Desain basis itu berlaku untuk semua. Environment-nya seperti apa, kemudian infrastruktur tanahnya seperti apa. Ini sebuah sebuah basis desainnya itu. Tanah seluas apa sih yang ingin kita kerjakan itu kan? Cuaca seperti apa yang kita hadapi gitu kan? Keterbatasan utility seperti apa, resource seperti apa yang harus kita hadapi, itu namanya desain basis. Kemudian teman-teman proses membuat apa namanya PNID, proses piping and instrumentation diagram. Instrumennya udah ikut di awal. Iya, wong kita melayani proses kok kacung kok. Kacung ya harus ikut juragan toh, ya kan? Juragannya proses itu loh. Kita kan harus monitor, kita harus kontrol, kita harus melindungi gitu ya. Ya kacung gitu kan. Ini istilahnya ya, nyun sewu. Kita bukan kacung, kita otak, kita saraf gitu kan. Nah, ini cerita. Ini adalah apa sih yang dibuat oleh teman-teman proses. Maaf. Yang misal kasih contoh yang di merah itu dia mau cerita apa, Pak? Selalu ada merah. Mungkin yang lain nanti di skip aja. Satu aja, Pak. Yang di line merah, Pak. Oh, ini cerita yang line merah itu cuma memperlihatkan ini aja, Pak. Di dalamnya ini harusnya saya bisa besarin ya. Oke, Pak. Nah, ini. Ini kan orang proses itu membuat equipment sizing ya.
Di situ misalnya slow catcher itu seperti ini ya, slow catcher. Dia itu lebih ke arah kayak apa ya? Kayak pemisah lah slow catcher itu. Dia memisahkan kondensat atau mesh atau apa istilahnya? Selari-selari itu dipisahkan oleh namanya slow catcher. Nah, itu teman-teman proses yang mendesain sizingnya. Dia harus memberikan beberapa parameter atau variabel itu. Ini misalnya di sini 20 in. Dia harus sizing. 20 in itu adalah untuk meng-capture temperatur flow rate seperti ini. Ini ceritanya, Pak. Oke, Pak. Next, Pak. Dia comment sizing. Oke. Kemudian juga material balance. Ini contohnya juga. Dia ceritanya sini, dia masang aja, tempel aja di sini. Tapi dia juga harus bertanggung jawab bahwa di situ harus ada sebuah siklus head material balance dari satu proses ke proses berikutnya. Nah, itu yang dibuat oleh teman-teman proses. Ya. Kemudian melakukan proses datasheet. Yang bikin proses datasheet itu ya teman-teman proses, karena dia tahu apa yang ingin dikontrol, apa yang terjadi, apa maksimum operating parameter variabelnya, apa minimum operating parameternya, dan sebagainya. Ini proses ya, saya ngomong proses. Proses ini aja. Segangannya saya ingin ketika Anda membaca, itu Anda sudah tahu apa sih yang dilakukan teman-teman proses itu. Kelihatannya rumit, tapi ketika baca, oke, gitu-gitu aja, gitu kan. Hello, gitu kan. Ya karena siklus gitu loh, karena perulangan gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman proses. Kemudian udah proses, udah kita nanti dibaca aja. Saya minta untuk dibaca. Oh iya, tugas Pak ini, Pak. Tugas. Proses. Equipment atau mechanical. Nah, ini saya katakan bahwa proses itu kayak anatomi atlas manusia ya. Itu proses itu. Oh, jantung katanya di sini. Oh, sarafnya, jalurnya ini. Oh, pencernaannya itu proses. Tapi ketika kita ngomong organ tubuh, apa yang terjadi di dalam organ tubuh, apa yang diproses organ tubuh, itu kita ngomong dengan equipment. Kita ngomong dengan teman-teman mechanical. Apa yang teman-teman mechanical bikin? Ya, mereka melakukan proses datasheet, kemudian juga memilih equipment apa, besarnya berapa, kapasitasnya berapa. Ini teman-teman mechanical. Jadi ketika di project, yang paling kelihatan bleger apa Pak ya? Paling kelihatan mantap-mantap itu ya. Jelas. Yang paling jelas itu adalah mechanical. Karena barangnya besar-besar, mantap, jeleger gitu kan. Kayak misalnya distilasi ini bisa 50 meter Pak, 50 meter Pak, dengan besar yang 50 meter Pak. Saya pernah naik itu 50-60 meter pernah Pak. Umur berapa Pak? Wah, itu pertanyaannya itu mencoba. 2011. 2012 itu terakhir. Yang naik tinggi ya, yang naik tinggi. 40 lah. Oh ya, 40. 40-an lah. Soalnya ini tangga itu yang agak ya dia berhenti lah gitu kan. Pakai pengaman. Nah, ini teman-teman yang dibuat oleh teman-teman mechanical. Kemudian plan layout, ini biasanya oleh teman-teman piping. Mau diletakkan di mana, mau seperti apa, bagaimana supaya enak dilihat, supaya lebih efisien, lebih optimal. Ini teman-teman piping biasanya untuk plan layout. Ini teman-teman piping. Dan teman-teman sipil. Nah, dia akan menentukan di mana letaknya, bagaimana letak ini dan inti itu, gimana baiknya, itu teman-teman sipil dan teman-teman piping. Nah, drawing ini jangan menganggap bahwa ini susah, ini cuma drawing aja sebagai contoh drawing. HSE, Health and Safety Environment, ini jadi dalam sebuah proses itu ada namanya proses safety, ada namanya juga HSE ya, bahwa proses itu harus melindungi operator, bahwa proses itu harus melindungi lingkungan, bahwa proses itu harus aman secara proses itu sendiri. Itu harus dipikirkan, harus ada orang yang memikirkan. Nah, itu biasanya ada namanya aktivitas hazard, direview proses itu.
Dilihat yang kira-kira nanti meleduk itu mana, kita kasih proteksi oleh instrumen, ya kan? Kalau teman-teman ngomong instrumen, meng, ya kan? Mana orang instrumen, ya kan? Kemudian mana yang perlu ditambahi lagi valve-nya, pelindungnya, safety valve-nya. Panggil aja orang instrumen. Nah, instrumen pasang lagi safety valve. Pasang. Oleh karena itu sebetulnya saya tertarik teman-teman di dosen-dosen TF itu banyak yang menekuni proses. Pak Hendra termasuk yang menekuni proses, Pak Toto Ruki itu menekuni proses. Karena memang kita sangat relatif dengan juragan kita gitu. Jadi kalau Anda menekuni proses itu sama dengan Anda sudah jadi juragan gitu. Jadi lebih paham filosofinya kemauannya juragan ya, yang tahu kemauan juragan ya kacung gitu kan. Dan juragan itu sendiri. Kalau kita sudah jadi juragan ya udah kacung itu ya kacungnya jadi kita sendiri juga gitu loh. Kita jadi juragan, kita jadi kacung. Jadi teman-teman dosen itu bisa jadi juragan, ya kalau kami masih kacung lah gitu kan. Di kelas aja, Pak. Iya ikhlas aja, amin ya Allah ya Robbi. Nah ini mereka menentukan mana-mana area yang hazardus, mana yang harus diproteksi. Nanti akan berakibat equipment yang di situ harus khusus, intrinsically safe, explosion proof dan sebagainya. Itu yang menentukan HSE dulu. Mana area-area, mana yang dan orang proses untuk menentukan mana area-area yang perlu perlindungan khusus gitu loh. Ada harus menggunakan safety barrier untuk instrumennya, kabelnya harus khusus, intrinsically safe dan sebagainya. Itu harus ditentukan juga dari awal. Itu tugas teman-teman health safety environment dalam hal ini proses safety ya biasanya. Tuh. Harus tingginya berapa supaya misalnya secara apa namanya? Itu Pak ergonomik ya. Itu juga diperhitungkan. Jadi nggak bisa asal juga di dalam menentukan elevasi itu nggak bisa sembarangan juga. Karena ada beberapa standar-standar yang mereka lebih tahu sehingga aman bagi operator maupun proses itu sendiri. Kemudian diletakkan beberapa equipment fire and gas gitu ya. Gas supaya kalau ada bocor dia cepat terdeteksi, kalau ada kebakaran dia cepat terdeteksi, itu juga bagian daripada proyek. Ini selalu ada. Yang ada di buku ini selalu ada. Jadi kalau baca buku ini nanti sampean kalau interview sama EPCC Tripatra, IKPT, Rekin dan whatever lah, teknik, GGC itu nanti kalau Anda sudah baca ini, Assalamualaikum, saya mau masuk Tuhan. Ya, gitu kan. Nanti caranya yang akan dibantu oleh teman-teman EPCC di kuliahnya Pak Hendra ini nanti di depan. Tetapi saya perlu memberikan overview-nya dulu. Ini HSE, cerita sipil. Sipil itu apa sih? Sipil itu fondasi sama structure gitu loh. Support ya. Yang ini support itu loh. Channel-channel, nah itu sipil itu. Ya, channel-channel H, channel-channel L, kemudian fondasinya harus pakai angkor bolt ukuran berapa, nempelnya equipment itu harus fondasi kekuatan berapa, itu teman-teman sipil. Mereka harus membuat engineering dokumen dan engineering drawing di dalam proyek tersebut. Harus ada hitungannya, kekuatannya berapa dan sebagainya gitu kan. Ini siklusnya sama gitu loh. Oh ini yang paling kanan ini. Bikin structure. Orang selalu mengatakan sipil itu cuma cerita building ya, bangunan sama cerita fondasi. Oh no. Di dalam proyek sipil itu memegang peranan penting karena dia tempat duduknya semua equipment, tempat duduknya semua pipa, tempat duduknya semua kabel. Itu yang menentukan sipil. Jadi kami istilahnya sipil itu tulang ya. Saya tadi katakan bahwa dalam tubuh manusia sipil itu tulang. Ya, karena dia menopang organ-organ tubuh, saraf, pembuluh darah, pencernaan, otak, dan sebagainya. Itu adalah ditunjang oleh sipil. Jadi gampang ya nanti ya perumpamaannya. Tuh, kita cerita sipil harus menentukan ini equipment ente beratnya berapa? Oh 5 ton. Oh ente
alatnya berapa, luasnya berapa, 5 kali 5 meter, beratnya berapa ente? Barang gue om itu 7 ton. Oh iya iya nanti saya buatin tempatnya. Nah seperti itu selalu ada interaksi. Jadi antar disiplin itu selalu berinteraksi. Itulah yang namanya interface disiplin. Karena apa namanya sequences gitu ya. Ketika sipil harus berdiskusi dengan teman-teman piping, menyangkut beratnya, menyangkut arah-arahnya dan sebagainya. Itu selalu ada interaksi. Itulah yang namanya engineering ya. Jadi kita selalu ketemu teman-teman sipil, piping dalam satu ruangan. Yang paling banyak ceweknya itu apa ya? Oh sipil banyak ceweknya. Oke. Lihat, saya tersenyumnya lama nih. Nah itu berarti kan. Nggak masalah. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Ini nggak ada suaranya padahal yang lihat 90 orang ya. Waduh, ampun Oh, deh. 100 lebih, Pak. Oke. Kita udah cerita sipil. Apa yang dikatakan sipil? Material corrosion ini orang piping. Memang barang-barang yang ada di luar itu tidak berkarat. Padahal di situ banyak sekali substansi-substansi atau katakanlah liquid-liquid yang korosif, yang erosif gitu. Ya otomatis barang-barangnya juga harus yang tahan karat dan tahan erosif gitu loh. Itulah teman-teman piping itu punya material selection. Dia ompri valve Anda tolong pakai material ini ya karena apa namanya erosif, korosif dan sebagainya. Itu teman-teman piping yang mengingatkan kita. Sehingga dalam pemilihan atau selection material buat valve, fill instrumen itu kita berhati-hati supaya tahan corrosion dan tahan erosion ya. Oke, udah piping. Piping itu saya katakan tadi adalah pembuluh darah dan pencernaan. Pokoknya yang ada apa namanya disalur-salurkan itu namanya ada teman-teman piping. Piping ini menyangkut jumlah yang sangat banyak, variasinya sangat banyak sehingga cukup complicated ya. Walaupun barangnya itu aja ya, namanya pipa ya itu aja gitu kan, nggak ada kembangannya gitu kan. Tetapi karena menyangkut jumlah yang sangat besar ya mereka harus cukup teliti dan orangnya cukup banyak. Nih piping, menentukan sambungan seperti apa, arahnya routing seperti apa, ini bukan hal yang mudah gitu. Jadi kita nggak pernah meremehkan sesama disiplin karena semuanya penting gitu loh. Organ tubuh emang kita ada yang nggak ada jantungnya nggak juga, ada nggak yang saluran pencernaannya nggak komplit nggak juga. Artinya semua membentuk apa yang namanya tubuh organisme atau namanya plan ya harus komplit semua, harus bekerja sama semua. Piping. Ini bisnis proses piping ya. Mereka menentukan, tuh banyak gambarnya nih. Plan model. Nah, ini ada lagi sebetulnya. Ada teman-teman 3D model. Mereka itu memang kalau kita menyangkut pabrik itu kemudian masang itu kayak gambar 2 dimensi. Enggak lah, ada 2 dimensi itu kalau kita bikin pabrik kicap sama pabrik kerupuk gitu. Ketika menyangkut equipment yang luar biasa banyak, kemudian multidisiplin yang sangat complicated, kita harus menggunakan apa namanya 3D model. Ada 3D model. Ini gambar-gambarnya. Makanya ini gambarnya enak gitu loh. Jadi kelihatan gitu loh. Jadi ketika membangun kita sudah menentukan panjangnya harus berapa, letaknya di mana. Sehingga ketika dipasang itu nggak akan ada potensi clash ya istilahnya. Nubruk atau katakanlah numpuk atau overlap itu nggak ada, kemungkinan itu kecil karena kita sudah menggunakan 3D model. Ini yang mahal nih. Maksudnya mahal itu apa ya? Ya yang beda dengan pabrik kicap dan pabrik kerupuk ya. Itu saya pikir dari 3D model. Jadi kita selalu ditanya, Ompri, valve Anda face to face dimensinya berapa gitu. Karena kita mau gambar nih 3D modelnya. Ompri. Saya kan sudah agak menengah, jadi dipanggil Om gitu kan. Ompri itu ada nggak gambar general arrangement drawing-nya valve itu? Mau saya masukkan 3D model Om. Oh iya, silakan. Gitu kan. Nah, akhirnya mereka menggambar berdasarkan katalog, berdasarkan brosur, berdasarkan general arrangement drawing dari vendor itu adalah berupa 3D model.
Tuh, kayak gini loh. Begitu detail. Sampai ya, keakuratan daripada 3D model itu sampai letaknya instrumen itu sekitar 5 meter itu masih akurat. 2 meter itu masih akurat. Masih bisa. Jadi saya di gambarnya itu kira-kira 2 meter. Kalau di lapangan saya letakkan 2 meter itu persis seperti gambar. Sampai seperti itu. Cukup akurat. Kalau nggak ada ini, aduh, kalau menyangkut volume yang besar, ampun. Nah ini, daneng. Instrumentation and control, kan. Selalu untuk, nah ini. Oh ini saya rupanya baca dari sini ya. Proses monitoring, proses kontrol, dan proses safety. Udah, ceritanya soal itu. Sekali lagi proses, juragan. Dan kita kacung. Ya. Terus yang terakhir lah juragan ya Pak. Ya juragan. Bukan lebih ke arah karena kita berada di ujung ya. Berada di ujung sequence. Nah ini udah, inilah. Ini ceritanya. Nah, mungkin kalau part instrumen dan kontrol mungkin akan lebih dibaca ya. Ini tuh tidak hanya di-define dan dilihatkan dalam PNAD saja, tetapi juga harus diperhatikan adalah ini spesifikasi equipment drawing dan sebagainya. Ini yang diproduksi oleh teman-teman instrumen. Jadi instrumen itu ada field engineer, nanti ada designer sama drafter juga. Walaupun designer biasanya bukan dari engineer. Nah, ini kita ngomong ini. Kemudian kita juga bikin kontrol naratif. Kontrol naratif itu cerita bagaimana kontrol itu bekerja, itu perlu di-define. Karena nanti kontrol naratif itu digunakan oleh vendor untuk mendesain programnya gitu loh. Jadi kayak ini kan kalau di sini ya ini ada preset transmitter, di mana preset transmitter dalam masuk sinyal kontrol untuk mengontrol daripada kontrol valve, steam masuk, TT-nya untuk mengatur untuk mengatur di sini. Oh enggak, ini untuk monitor. Nah, ini untuk monitor, ini satu loop untuk mengendalikan, untuk mengontrol. Nah, ini contohnya. Kita bikin juga dokumen ini. Nanti saya perlihatkan bahwa teman-teman tahun kemarin apa semester kemarin ya? Tahun kemarin, Pak ya? Tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin itu bikin juga kontrol naratif. Ini DCS ya, control room. Jadi disinilah teman-teman operator itu mengendalikan, memonitor, dan melindungi proses. Jadi nggak perlu datang ke lapangan, dia cukup mengamati dari sini. Dari mana? Dari sensor-sensor yang ribuan, dari valve-valve yang ribuan, mereka bisa mengendalikan dari satu building saja gitu loh. Ya itulah yang namanya control system, distributed control system atau DCS. Proses control system juga bisa dikatakan begitu. Perlindungannya namanya SAS, Safety Integrated System. Nah, ini kita juga merancang arsitekturnya itu loh. Mau seperti apa sih kontrolnya? Apakah centralized, PLC di masing-masing lokasi, atau kita bawa semuanya ke centralized ke control building. Nah, kita juga merancang HMI-nya ya. HMI itu apa ya namanya? User interface ya, layar-layarnya. Itu kita juga dengan vendor kita juga berusaha untuk membuat sebuah tampilan yang merepresentasi keinginan daripada operator dalam memonitor, mengendalikan maupun melindungi proses. Membuat ASD diagram dan sebagainya. Ini dokumen-dokumennya nih. Kira-kira seperti ini dokumen-dokumen yang diproduksi oleh teman-teman instrumentasi dan kontrol. Level skate, kita juga menentukan mana kira-kira tinggi daripada level transmitter supaya bisa mengakomodir safety daripada yang dengan proses low-nya, high-nya, low-nya, dan sebagainya. Itu yang nentuin tingginya atau level skate-nya adalah yang teman-teman instrumen. Kemudian juga nih, ketika kita mendesain field instrumen atau valve, kita membuat ada yang namanya datasheet. Datasheet itu menyangkut spesifikasi seperti apa, detail-detailnya seperti apa, standarnya seperti apa, itu ada namanya datasheet. Itu adalah
basis desain daripada instrumen. Tetapi ada namanya detail drawing. Detail drawing adalah menyangkut apa yang diperlukan dalam konstruksi. Letaknya instrumen di mana, tarikan kabelnya dari mana ke mana, itu namanya detail drawing. Junction box location drawing-nya seperti apa. Jadi junction box itu gini, junction box itu adalah kalau ada namanya field instrumen, entah itu pressure transmitter, temperatur transmitter ada di lapangan, ada di pipa di sebuah lokasi. Dia akan ditarik beberapa titik itu ada namanya junction box. Junction box itu terletak di dekat daripada area tersebut. Area di mana titik-titik itu tersebar. Dari junction box itu akan ditarik multi-pair kabel yang agak besar untuk dilarikan ke distributed control system atau DCS atau control building. Jadi di dalam kabel yang besar itu terdapat beberapa sinyal-sinyal daripada instrumen-instrumen yang ada di lapangan. Nah, tempat ngumpulnya itu namanya junction box. Junction box harus ditentukan kira-kira mana yang mengakomodir distribusi daripada lokasi tersebut. Itu harus digambar. Nah, harus ditentukan. Kabelnya juga harus ditentukan. Kabel routingnya itu dari mana ke mana, kan? Dari sini ke sini, dari situ ke situ, dari sana ke sana, dari sini sini dan sebagainya. Itu harus dibuat. Oleh karena itu pengerjaan engineering itu bukan aktivitas sehari 2 hari, tapi bisa jadi 1 tahun atau 2 tahun. Oh ini tempat, ini namanya kabel ladder, tempatnya kabel. Kabel itu kalau merouting dari satu tempat ke tempat lain itu lewat ada namanya kabel ladder. Ini harus disusun, harus dibuat kabel tray, kabel ladder ini. Kemudian juga kabel material take off dari mana ke mana. Kita harus menentukan panjang kabel untuk tipe ini apa dan sebagainya. Kemudian book material take off. Saya harus beli barang apa aja yang ada di lapangan. Itu juga kita harus mengumpulkannya di dalam namanya book material take off. Di situ ada fabrikasi material, tubing and fitting, kemudian kabel aksesoris dan sebagainya itu ada di MTO ini. Kemudian juga wiring diagram. Mau di kabel dikupas di dalam junction box, kemudian dihubungkan ke terminal mana. Ini teman-teman instrumen yang mendesain ya. Jadi bekerja sama dengan vendor tentunya. Loop diagram itu ya cerita dari field instrumen sampai ke DCS. Ini instrumen loop diagram. Kemudian ada juga paket-paket itu kemudian juga ada PAGA, pengeras suara, kemudian juga fire and gas detector. Nah, electrical ini ceritanya ya power, pokoknya electrical itu power. Kalau dalam tubuh manusia tadi saya misalkan adalah itu ya jantung, powernya. Dia harus menentukan mau dibawa kemana, listriknya mau dibagi kemana aja, single line diagramnya mengarah kemana aja, powernya apakah middle yang berapa kW, berapa kVA kabelnya, atau bebannya yang berapa kVA, lain-lain. Itu mereka yang yang memberikan power mendistribusikan power ke masing-masing area yang memerlukan power. Challenging. Ini ketika dikonstruksi ya, yang namanya pengerjaan itu harus memenuhi schedule. Nah ini sudah mulai cerita. Ini ceritanya. Ini ceritanya prosesnya ya, penedi, sizing dan sebagainya. Kemudian take off. Take off itu adalah material-materialnya mau dibeli apa aja gitu, listnya gitu. Nah ini juga. Nah ini dokumen-dokumen yang diperlukan. Ini dokumen-dokumen yang diperlukan. Tuh. Ini dokumen-dokumen yang diperlukan. Nanti di sini ada kalimat-kalimat yang ada di sini tuh ada di uraian-uraian sebelumnya. Jadi sudah cukup terwakili nih. Nah ini ada yang kalimat-kalimat yang merah-merah ini ada di sini semua. Jadi sampean kalau agak teliti pasti menemukan Pak instrumen list itu apa sih? Instrumen list ada di uraian sebelumnya.
Proses control system spec itu apa sih, ada di uraian sebelumnya. Nah, kemudian ini schedule, kita mengatur schedule. Tuh, 2 tahun rata-rata kita melakukan engineering, rata-rata 2 tahun. Kemudian baru berikutnya adalah melakukan ini purchasing. Nah, ini masih siklus purchasing. Mulai menyiapkan datasheet untuk dibeli, kemudian sampai dibeli, sampai tiba di site. Ini proses procurement. Itu schedule-nya juga harus pas. Oh, Pak, control valve, Om, control valve-nya kok kelamaan dong, Om. Ya, kalau gitu datangnya parsial ya deh. Kan ente mau konstruksi kan ini dulu. Ya udah itu dulu yang datang ya. Oh ya, Om, makasih Om ya. Iya. Jangan nakal ya, gitu kan. Misalnya. Nah, ya ini uraian yang sudah malah lebih advance lagi nih. Jadi tantangan berikutnya adalah nanti ada namanya teman-teman instrumen itu ada yang lebih ke arah IT. Jadi ada Pak teman-teman instrumen itu yang mengarah ke IT karena dia banyak terlibat di dalam infrastruktur IT di mana nanti akan terlibat dengan big data. Ada itu. Di proyek saya ada yang khusus untuk menangani teman-teman yang menangani informasi-informasi yang big data ini. Jadi menyangkut inventory, menyangkut maintenance, maintenance schedule dan sebagainya itu diatur juga dalam sebuah IT infrastruktur yang disiapkan oleh teman-teman instrumen. Nah, ini indeksnya ya. Ini tinggal dibaca aja. Saya pikir 106 halaman tidak terlalu sulit ketika gambarnya banyak dan uraiannya cukup mewakili apa yang diuraikan. Jadi ini recommended banget. Saya sediakan videonya juga. Nah, 2 jam ya, saya ngoceh ya. Enggak salah. 18. Oh iya Pak ya. Ya udah, Waktunya 1 jam ya. Ya, kira-kira seperti itu dulu. Saya kemarin juga ada dokumen-dokumen yang sudah dibuat oleh teman-teman mahasiswa tahun lalu dengan mentoring dari kami juga, dari berbagai EPCC, teman-teman IKPT, grup IKPT, grup Tripatra, grup Rekin, grup Rekayasa Engineering itu masing-masing punya grup yang membimbing mahasiswa-mahasiswa itu. Menurut saya juga kerjasama yang luar biasa antara teman-teman EPCC selama itu untuk teknik fisika jurusan itu kayaknya kami bisa kata sepakat walaupun nanti di proyek-proyek itu berkompetisi ya. Tapi untuk teknik fisika semuanya bekerja sama, Pak. Nah, itu dokumen-dokumen itu silakan dipelajari aja. Tetapi karena dulu itu nggak ada selain mentoring juga apa istilahnya guidance-nya itu saya baru menemukan yang bagus yang ini. Jadi silakan aja dibaca guidance-nya, dibaca aja dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh teman-teman. Nanti pasti nanti ketika nanti session teman-teman IK alumni itu membantu, pasti Anda sudah ada gambaran bagaimana membuat final project. Seperti itu kira-kira Pak Indra ya. Oke Pak, turun Pak. Ya, waktunya kurang sedikit. Jadi saya silakan langsung raise hand yang mau tanya, saudara. Maaf. Silakan. Di open aja. Ya. Sorry. Kalau ngoceh itu. Silakan yang mau bertanya, saudara. Minta maaf kalau mungkin terlalu terlalu cepat atau mungkin terlalu ya mohon maaf lah. Tapi mungkin kalau sudah Anda membaca, kemudian nanti ketika teman-teman IKA membantu, saya pikir akan mulai terbaca apa yang diinginkan oleh EPCC itu nanti, dan kami mencoba mensimulasikannya di tataran akademisi. Kira-kira seperti itu Pak Hendra ya. Niatnya. Silakan saudara kalau ada pertanyaan. Langsung di open aja ya. Assalamualaikum. Tasya dulu. Coba. Saya dulu ya, Pak. Iya. Iya. Saya Tasya dari kelas C NRP 02311740000017. Selamat
malam Pak Hendra dan Bapak Pak Pak Priyatna. Prihatna ya. Ya. Saya mau bertanya dua hal Pak. Sebenarnya tiga hal, tapi karena yang ketiga itu sepertinya jauh dari topik, jadi saya skip dulu. Yang pertama, berdasarkan pengalaman Bapak, apakah pernah ada ketidaksesuaian antara bidang per bidang gitu Pak? Karena kan EPCC ini dikerjakan beberapa bidang sekaligus, dan kalau saya mikirnya apakah pernah, semisal bidang A itu menginginkan X, sedangkan bidang B menginginkan Y, apakah pernah seperti itu? Dan yang kedua adalah, tadi disebutkan dalam buku, terdapat tabel aktivitas ya Bapak, itu pada row kalkulasi, mengapa instrumentation dan control itu tidak dicentang seperti itu, Bapak? Saya masih kurang paham di situ. Terima kasih. Ya. Langsung aja Pak ya. Ya, ya. Oke, cepat aja mungkin ya, mohon maaf. Jadi kalau antar disiplin itu jelas pasti ada banyak kepentingan. Oleh karena itu di atas kami-kaminya ada namanya engineering manager. Dia yang menjadi wasit juri dalam sebuah apa istilahnya dinamika lah. Kita nggak ngomong konflik, kita nggak ngomong gontok-gontokan, kita nggak ngomong kepentingan, tapi lebih ke arah perbedaan ya. Dinamika itu memang pasti selalu ada, sehingga kami di tiap disiplin itu ada lead. Kemudian di atas lead ada engineering manager. Engineering manager itu menjembatani semua disiplin. Ketika di tataran kami tidak ada kata sepakat, di antara lead itu nggak ada kata, pertamanya di antara teman-teman ya, teman-teman engineer, saling diskusi, saling info, oke, mereka happy gitu kan. Tapi ketika mereka mungkin dalam tanda kutip mungkin sedikit swing jab gitu, ya mungkin tataran lead yang menengahi gitu. Ini apa sih kepentingannya? Ini apa sih? Oke, kami yang mengalah. Oke, Anda yang mengalah. Oke, kali ini saya coba ikuti keinginan Anda. Seperti itu memang. Tetapi ketika kami juga ikut jab itu juga ya. Ketika wah ini kayaknya saya nggak mau nanti ini konsekuensi cost-nya saya naik nih. Ini konsekuensi schedule-nya saya jadi lebih lambat. Kita akan lontarkan lagi ke atas engineering manager di mana dia akan menjembatani berdasarkan prioritas. Oh, ini prioritasnya memang Om Anda harus ngalah dong sama yang muda-muda gitu. Om Anda menang karena Anda lebih tua. Mungkin seperti itulah ilustrasinya. Tapi lebih ke arah prioritas ya, bukan karena Om bukan karena Dede gemes dan sebagainya, tetapi lebih ke arah kepentingan ya. Biasanya cost impact sama schedule impact. Ya. Itu satu. Yang kedua soal calculation ya memang benar. Sebetulnya dalam instrumen itu biasanya ada calculation itu ada dua biasanya yang sering keluar. Orifice calculation dan countervalve calculation itu yang sering keluar. Tetapi karena ini biasanya tidak berupa dokumen yang tersendiri, sehingga di dalam buku ini dimasukkan sebagai tidak dicantumkan bahwa itu dibuat oleh instrumen. Padahal instrumen membuat, tetapi selalu dicantumkan di dalam datasheet. Selalu sebagai attachment datasheet. Ada datasheet, orifice, flow rate segini, pressure segini, temperature segini. Dasarnya apa? Desainnya dengan diameter bore-nya sekian. Kami punya kalkulasi, kita biasanya pakai instrukal. Itu biasanya di attachment di datasheet. Sehingga bukan dokumen tersendiri yang harus kita provide. Countervalve, sizing. Mau berapa, size-nya berapa inch. Dengan pressure, flow, temperatur. Oh, di pipanya 8 inch, tetapi dengan kalkulasi instrumen bisa menghemat menjadi 6 inch. Oh, congratulations to instrumen yang bisa mereduce size countervalve yang dari misalnya 28 inch menjadi 8 inch misalnya gitu kan. Oh, berarti bisa menghemat cost. Bravo. Tapi ada dasarnya apa ya? Dasarnya ada kalkulasinya. Kalkulasinya adalah tercantum di dalam datasheet. Kira-kira seperti itu. Tapi memang ada proyek juga yang ini harus terpisah. Memang ada juga. Oh, ini kan preliminary. Ini harus di-provide juga di dalam sebuah dokumen tersendiri. Ada juga. Tapi saya lihat aliran di buku ini adalah sebagai attachment. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Sudah menjawab. Terima kasih, Pak. Ya. Albert, silakan.
Ya, terima kasih Pak atas Tinggal kesempatannya. satu lagi, bentar Robert. Nanti tinggal satu ya pertanyaannya dengan waktu. Silakan Robert. Iya Pak. Langsung saja ya Pak ya. Selamat malam Pak. Perkenalkan nama saya Robert dari Angkatan 2017. Ini Pak, untuk pertanyaan saya tadi kan terkait project management. Itu kan pasti sebelum project itu dilakukan pembangunan, itu pasti dilakukan feasibility study ya Pak ya. Dan berdasarkan project yang pernah saya ikuti itu ada ini case-nya, ada kondisi existing-nya ini nggak memungkinkan atau sangat berisiko untuk dibangun plan di tempat itu Pak. Jadi areanya itu nggak memungkinkan sehingga dapat menimbulkan hazard atau potensi bahaya. Tapi tetap dipaksa untuk dibangun dengan pertimbangan tertentu yang nggak diketahui. Pertanyaan saya itu, apakah feasibility study itu dalam di EPCC ini menjadi syarat utama atau pertimbangan Pak dalam konstruksi dari sebuah plan itu? Terima kasih. Itu pertanyaan bagus itu, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus banget. Jadi sebetulnya ada dokumen FIT ya. Dokumen FIT itu dokumen yang akan ditenderkan menjadi project. Biasanya FIT itu ada fit maker, ada yang buat sendiri itu. Dokumen itu biasanya selalu menyantumkan survei-survei studi sebelumnya. Biasanya seperti itu. Tetapi sehingga ketika dieksekusi atau karena ditenderkan ke teman-teman EPCC itu sudah dalam bentuk siap eksekusi biasanya. Tetapi dalam periode eksekusi itu ternyata juga banyak dinamika yang terjadi sehingga ada survei-survei tambahan. Survei-survei tambahan itu biasanya sebagai supporting harusnya ya, bukan sebagai pengubah decision making gitu loh. Karena decision making harusnya ditetapkan pada saat fit maker gitu loh. Fit maker yang akan menentukan, oh ini sebenarnya pada saat studi awal ini kayaknya nggak visible ya. Ini kayaknya ini beresiko tinggi ya. Jadi nggak jadi gitu. Ujungnya nggak jadi. Tapi seharusnya ketika survei itu dilakukan di fase eksekusi, fase EPCC seharusnya tidak merubah sebuah decision maker yang besar. Dia harusnya sebagai supporting, walaupun nanti banyak konsekuensi-konsekuensinya, nanti ada impact cost mungkin, harusnya sini potensi banjir sehingga harus ke sana. Ini kenapa nggak dideteksi pada saat awal, pada survei awal? Oh ya ampun bos, kelewat bos gitu kan mungkin ya. Akhirnya dilakukan penyesuaian dengan impact cost yang mungkin luar biasa besar atau mungkin schedule yang lumayan menjadi mundur. Itu hal yang memang menjadi pertimbangan pengambilan keputusan ketika terjadi survei-survei yang memberatkan. Kira-kira seperti itu Mas Robert. Itu pertanyaan bagus itu. Ya, terima kasih Di seluruh dunia Pak ya. Saya juragan itu. Oh, siapa namanya? Oh iya Robert Cuputra ya. Memang juragan namanya. Iya, gitu. Kayak seluruh dunia itu Pak ya. Apa? Seluruh dunia, bukan hanya Indonesia saja ya. Yang semacam apa? Ini. Ya, semacam ini pernah kejadian. Iya, pernah kejadian. Okay. Pernah kejadian. Tapi memang seharusnya kan fit maker itu adalah konsultan. Fit maker itu biasanya konsultan. Konsultan itu harus punya mata karena kan dia memberikan informasi kepada klien ya. Kira-kira ini surveinya seperti ini, kira-kira budgetnya segini, silakan dieksekusi. Nah, itu biasanya pada periode konsultasi ini, periode konsultan membuat fit ini harusnya bisa terdeteksi perubahan-perubahan yang signifikan yang mengakibatkan decision maker yang cost impact-nya luar biasa atau schedule impact-nya luar biasa. Itu sebelum tender apa sebelum Pak? Sesudah harusnya sebelum tender. Harusnya ada sebelum tender. Harusnya survei besarnya sebelum tender, tapi ketika kecil-kecil itu cuma sebagai supporting survei lah istilahnya. Assessment support. Kira-kira seperti itu Mas Robert. Baik Pak. Terima kasih Pak. Last question, saudara. Satu pertanyaan, silakan. Ya. Karena kita nanti berjumpa terus dengan Pak Priyatna. Ya, nanti bosan ya. Nanti sampai bosan saya. Silakan satu pertanyaan. Langsung di open mic-nya. Muhammad Malik, silakan ya. Silakan. Ya, selamat malam dengan Pak Hendra dan Pak Priyatna. Ya. Izin bertanya Pak. Buat fresh graduate yang ingin lama kerja di bidang instrumen dan kontrol, kira-kira skill apa yang paling krusial buat dipelajari, sama software apa yang perlu dipelajari kira-kira? Pertama soft skill dulu ya. Soft skill itu sebenarnya standar lah ya. Tapi karena menyangkut pekerjaan dengan banyak orang, dengan banyak disiplin yang dalam tanda kutip punya punya dinamika, punya personality yang berbeda, punya kecenderungan yang berbeda. Itu soft skill-nya ya memang komunikasi, bagaimanapun komunikasi.
Kita kalau mencari orang itu kita cari yang kooperatif. Jadi bukan yang ngeyelan ya. Kalau ngeyelan itu karena kita menyangkut permasalahan yang complicated yang harus melibatkan banyak orang dan bukan personal. Ini kerjasama tim gitu loh. Jadi saya pikir bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyampaikan, mempresentasi itu menurut saya soft skill. Karena hal ini yang biasanya terjadi di dalam proses-proses engineering itu. Apa sih yang kamu buat? Oh, saya begini Pak, saya membuat begini. Dasarnya apa? Oh, begini. Itu kan cara berkomunikasi ya. Kalau dia diem aja saya pikir agak kesulitan itu. Ini soft skill dulu ya. Standar lah. Beradaptasi ketika under pressure, tiba-tiba itu kan kamu harus selesai besok ya. Itu kan shaking gitu kan. Itu bekerja dalam under pressure itu juga cukup challenging juga gitu. Karena selalu kita bekerja dengan time schedule gitu loh. Besok selesai. Kalau besok nggak selesai, kapan selesai? Selalu gitu. Oh 2 hari Pak, oh 2 hari selesai ya. Gitu biasanya kalau namanya bos itu kan gitu aja kan. Besok selesai ya. Nggak bisa Om, nggak bisa dong. Ini. Ya udah, bisanya kapan? Saya pasti gitu kan. Seminggu ya, jangan seminggu lah. Kayak gini saya juga tahu ini kerjanya bisa 2 hari lah. Ya 2 hari Om, 3 hari dong gitu. Ya udah 3 hari ya, gitu aja gitu kan. Tapi kan berkomunikasi itu. Satu itu. Kemudian kalau soal hard skill itu apa-apa yang dipelajari akademis itu saya pikir kalau untuk instrumen itu apa ya? Mungkin membaca PNID ya, itu aja dulu. Membaca PNID itu gambar. Itu kalau untuk sebagai dasar seorang instrumentasi dan kontrol engineer itu adalah selalu membaca PNID. Kemudian bahasa Inggris itu soft skill yang banget ya, karena kita membuat dokumen itu dalam bahasa Inggris kadang-kadang ya walaupun ada bacemannya juga ya, pastilah gitu kan. Ada bacemannya, ada contohnya, tapi bagaimana kita berkomunikasi lewat surat, kemudian membuat dokumen, itu kan bahasa Inggris standar lah. Itu saya pikir juga masih ada waktu untuk diperbaiki karena lulusan ITS itu bahasa Inggrisnya itu saya nggak ngomong zero lah, kurang lah ya, Catat, kurang Pak. lah. Iya. Saya 7 tahun di project luar ya, tapi project Malaysia lah. Tapi di situ banyak orang Filipina, banyak orang India yang bahasa Inggris terus hari-hari meeting hari-hari bahasa Inggris itu kita ya ngomong bisa tapi nggak bisa cepet ya. Terus kemudian nggak bisa bantah ya kan susah nggak bisa bantah gitu kan au gitu kan. Mereka ngomongnya 15, kita ngomongnya baru 2 gitu kan. Ya kadang-kadang kita tangannya gini-gini aja, kepingin ngantemi aja gitu kan. Tapi bukan gitu caranya gitu kan. Ya speaking lah gitu kan. Ya kalau nggak bisa speaking ya nulis lah email yang bagus itu. Itu seharusnya bisa diperbaiki pada saat kuliah. Masih ada waktu teman-teman untuk fluently English lah. Fluently English. Oh, ngomong English aja kayak masih kurang bagus ya. Cable ladder. Ya. Kalau soal hard skill-nya ya standar lah. Kita akan nanti kalau di lapangan akan banyak baca manual booknya equipment. Nah itu kalau kita kemampuan pemahaman bahasa Inggris bagus, saya pikir gampang untuk beradaptasi. Gitu kira-kira. Saya pikir masih banyak waktu teman-teman untuk belajar. Tugasnya adalah belajar ya. Ya, saya pikir itu waktu yang paling banyak. Waktu Anda masih banyak untuk mengimprove banyak hal dalam diri Anda. Apapun itu sih. Gitu kira-kira. Terima kasih. Ini juga juara juga pertanyaan. Baik Pak di share-nya dimatikan. Mas Robert, semua di open, kita foto-foto. Baik, Pak. Semua di open, silakan. Mas Robert yang ya, berapa halaman? Sebentar, Pak. Ada. Ya. Oh, ini putra-putra terbaik daerah. Akan membangun negeri. Wajib. Nanti besok saya suruh laporan, Pak, ini, Pak. 10 November Hari Pahlawan, teruskan perjuangan para pahlawan. Ya kan? Silakan, ya. Mas Robert, dimulai. Sebentar, Pak.
Ya, saya setahun di Eropa, 7 tahun di Malaysia. Kita nggak kalah dengan siapapun, bangsa siapapun di dunia, nggak kalah. Cuma bahasa Inggrisnya ya mungkin. Soal nggak ada, nggak boleh minder. Kita nggak boleh minder. Apalagi anak ITS ya. Bonek. Silakan dihitung, Robert. Ini masih ada yang Ya, belum open kan, Mbak? Yang Hah? halaman keempat. Pada apa deh? Silakan. Yang penting ada Pak Priyatna. Silakan. Halaman pertama Oh. dulu ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, halaman kedua ya. 1, 2, 3. oke, 3. Bentar, Pak. Agak nge-lag nih saya, Pak. Sebentar. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Pak Pri, capture Pak Pri. Halaman Ya. terakhir. Di-share ke Warseng. 1, 2, 3. Oh iya. Iya. Mana aku kan? Sudah, Pak Indra? Oh, Sudah. Sudah, Pak. bentar. Pak Pri, mau capture dulu. Ini saya sama Pak Hendra ini brother ini jadinya. Oke, silakan. Pak Pri, mohon closing bentar. Silakan ada Ya. sepatah dua patah untuk teman-teman. Oke, terima kasih waktunya teman-teman. Mungkin dari 100% uraian saya mungkin masih ketangkap 5%, tapi saya pikir semangatnya adalah belajar itu memang apa istilahnya ya? Istilahnya nggak ada kata patah semangat untuk belajar. Ini mungkin istilahnya kalau kata orang Korea itu ya orang bisa 1 itu dikasih 2, bisa 2 kasih 3, kasih 3 muntah-muntah ya pasti kita tunggu nanti kita kasih 4 nanti pasti akan bisa. Jadi sekarang mungkin Anda masih menerima 10% tapi suatu hari kemampuan Anda akan bertambah sehingga menjadi apa yang diinginkan di dalam posisi-posisi instrumentasi engineer khususnya ya yang kita uraikan. 1, yang kedua tetap semangat ya, tadi saya katakan kompetensi Anda itu potensi Anda itu akan mencapai kompetensi yang akan Anda inginkan. Sekali lagi ya, potensi Anda semua ini sudah masuk ITS itu bisa mencapai kompetensi apapun yang Anda inginkan atau apapun yang industri butuhkan. Ini tapi jalani aja prosesnya sebaik-baiknya nanti akan mencapai kompetensi-kompetensi yang sebaik atau yang jadi kompetensi ideal. Itu aja sih mungkin dari saya, Pak Hendra. Baik, terima kasih. Ya. Pak Priyatna, apresiasi yang sebesar-besarnya kami mewakili departemen mengucapkan terima kasih yang besar. Tentu Pak Priyatna punya kesibukan yang luar biasa, masih menyempatkan ke kami untuk sharing-sharing ilmunya. Karena kami sebagai sivitas akademik, nanti rekan-rekan kita akan bertemu dengan beliau, dengan rekan alumni teman-teman saya, teman-teman kita, alumni, saudara-saudara kita. Nanti beliau adalah pengurus nanti lebih kalau mau intens kalau beliau adalah salah satu pengurus IKTF ITS. Sekali lagi terima kasih Pak Priyatna. Kami mewakili departemen sangat mengapresiasi apa yang Bapak. Mohon maaf tadi Pak Kadep izin dulu. Ya, karena ada keperluan. Baik, dengan ini kita akhiri kuliah. Oh ini ada yang berempat ya di lab ini ya. Luar biasa lah. Harus jaga jarak itu ya. Baik, Bapak Priyatna, terima kasih. Kami akan menunggu sharing-sharing berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.